Halo, halo. Tunggu ya, 1 menit lagi nih teman-teman. Ya, betul, betul, betul. Nanti materi juga akan dikirim, terus nanti di YouTube juga ada. Jadi bisa nonton ulang. Ya, betul. Halo teman-teman, halo. Welcome yang udah mau datang di webinar ini ya. Nah, hari ini aku mau jelasin nih tentang Chinese Government Scholarship. Jadi, boleh nih teman-teman sambil catat, sambil dengerin. Nah, oke teman-teman, aku mulai ya materinya bentar. Timothy, ini slide-nya kelihatan nggak ya? Belum ya? Coba bentar, sebentar. Ini udah aman belum ya? Aman ya? Jelas ya? Oke. Nah, teman-teman, ini kami dari perwakilan Tianjin University di China. Kami di sini mau ngejelasin nih salah satu beasiswa tertinggi itu Chinese Government Scholarship atau kita bisa sebut CGS. Nah, Tianjin University ini sendiri mempunyai moto Seeking Truth from Facts. Nah, yang akan kami bawakan untuk webinar kali ini ada beberapa part nih teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu CGS Scholarship atau Chinese Government Scholarship itu apa. Terus universitas yang mengcover pakai Chinese Government Scholarship itu apa aja. Terus tipe-tipe Chinese Government Scholarship itu apa sih gitu. Karena tipe CGS Scholarship ini tuh nggak cuma satu, tapi ada bermacam-macam teman-teman. Terus nanti aku juga jelasin nih benefitnya apa. Terus requirement buat apply sama gimana nih cara apply-nya. Nah, langsung aja, Chinese Government Scholarship itu dia menawarkan full scholarship
dan ini by Ministry of Education, itu sama di pemerintah pendidikan di China juga. Dan ini PRC to support designated Chinese University to enroll outstanding international student for graduate studies in China. Jadi kami di Chinese Government Scholarship ini dia juga menawarkan full atau partial sebenarnya gitu. Nah, ini university who covered by CGS siapa aja sih? Nah, sebenarnya ada lebih dari 250 universitas di China yang mengcover pakai beasiswa ini teman-teman. Nah, exactly-nya itu ada 279 university. Dan Tianjin University merupakan first class university in China, and dia udah has been designed to undertake this program over 10 years. Jadi si Tianjin University ini udah pakai si CGS ini lebih dari 10 tahun ya teman-teman. Nah, ini tipe-tipe CGS scholarship. Tipe-tipenya itu apa aja? Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, tipe A ini apa? Nah, tipe A ini dia buat mengcover nih semua, hampir semua ya. Tadi yang udah aku bilang 279 Chinese University di China. Dan ini masuk itu kita harus dari embassy, kan dibilang di sini. In a next step, application for such project must fill in the accepted number of the corresponding accepting agency, such as Chinese embassy in a certain country, and the submitted application will be reviewed by the corresponding accepting agency. Jadi ini kita apply-nya itu dari Chinese embassy. Jadi setiap negara, mungkin dari Indonesia, jadi apply-nya itu dari Embassy of China yang di Indonesia. Nah, untuk yang tipe B sendiri, nah tipe B ini adalah self-enrollment programs of Chinese Government Scholarship University. Nah ini such as application for such project must fill in accepting institution number. Nah maksudnya apa? Kalau yang tipe B ini kita daftar secara mandiri. Jadi kita hanya berhubungan dengan universitas yang kita tuju. Contoh, kita mau daftar di Tianjin University. Nah, berarti kita mesti kontak-kontakan nanti pas kita udah daftar, udah register. Nah, kita tinggal kontak-kontakan sama Tianjin University tanpa harus ada kontak-kontakan sama Chinese Embassy. Nah, kalau tipe C itu merit-based scholarship program. Ini juga sama nih, pakai accepting institution number. Such a program will be specially stated in the program admission notice issued by the China Scholarship Council. Nah, tapi untuk di kali ini kita lebih concern di tipe A, tipe B. Karena apa? Karena kebanyakan untuk S1, S2 maupun S3 itu kita kebanyakan pakai di tipe A dan tipe B. Gitu. Nah, tadi udah aku bilang tipe apa? Tipe A ini tadi yang udah dari kita mesti melalui embassy ya. Chinese Embassy in your country gitu. Nah, dan tipe A ini itu nggak cuma satu, dibagi lagi nih teman-teman. Ada yang bilateral program, ada yang EU program. Ini apa? European Union program, ada Great Wall program, ada AUN program. Ini adalah Asian University Network program. Nah, ini ada PIF program. PIF program ini adalah Pacific Island Forum program, dan yang terakhir adalah Chinese Government WMO program. Apa ini? World Meteorological Organization program. Nah, ini juga dia nawarin dari yang ACYLS. Ini Tianjin, ini khusus di Tianjin University. Jadi ada namanya Tianjin University ASEAN China Young Leaders Scholarship. Nah, ini untuk negara-negara ASEAN. Dan ini terakhir ada MOFCOM Scholarship. Nah, ini yang aku mau jelasin. Yang pertama ada bilateral program. Bilateral program itu dia programs accord with Corporation Exchange Agreement. Nah, ini ditawarkan untuk mahasiswa S1, S2, S3. Ini undergraduate S1, postgraduate itu S2 dan S3, dan ini ada General Senior Scholars. Nah, applicants shall fill in application with the dispatching department of their home countries. Nah, ini yang aku mentionin. Jadi, untuk ini karena tipe A dan karena ini bilateral program termasuk dalam tipe A, jadi semuanya harus berhubungan sama apa? Sama Chinese Embassy. Yang tadi aku bilang contoh dari kalian dari Malaysia, mungkin dari Thailand, atau mungkin dari Afrika. Jadi buat daftar itu harus berhubungan sama Chinese Embassy yang kalian dari warga negara mana gitu.
Dan bilateral program ini itu mengcover full atau partial scholarship gitu, dan ini didirikan sama MOA in accordance with Educational Exchange Agreement or consensus between Chinese government and government of other countries. Nah ini kalian bisa tekanin di sini, makanya kita kerjasama dari Chinese government sama government of other countries, institution, universities or international organizations. Nah teman-teman, buat sekedar kasih tahu aja, ini salah satu, kalau di Tianjin University ini perpusnya gede banget kayak mall teman-teman. Nah ini siapa aja sih yang bisa apply bilateral program yang udah aku mention sebelumnya, bisa bachelor atau S1, master itu S2, PhD program itu S3, general and senior scholar. Nah, apply-nya tuh kapan sih? Apply-nya itu early January sampai early April. Nah, karena ini berhubungan sama yang namanya Chinese Embassy, jadi kalau untuk other information kalian bisa nih lihat di website ini. Website ini nanti di akhir sesi akan dibagi ini setiap yang namanya website. Jadi kalian nggak perlu ketik ulang, tinggal copy paste aja teman-teman. Nah, pas dibuka ini, itu isinya apa ini? Chinese Embassy. Nah, dalamnya apa? Aku pernah lihat dalamnya itu nanti list-list nih. Misalnya kalian dari Indonesia, dari Malaysia, dari Afrika, Thailand, atau dari USA gitu. Itu bisa lihat alamatnya, nomor telepon, jadi kalian bisa konsultasi gitu, ini gimana soal apply-nya, terus kapan gitu, exactly time-nya gitu. Nah, terus kalau dari karena kami dari perwakilan Tianjin University, kita bakal ngasih tahu nih kalau dari Tianjin University itu cara apply-nya gimana. Nah, apply-nya itu benar harus dari yang namanya di sini apply to the dispatching authorities for CGS opportunity. Jadi ya harus yang namanya berhubungan sama Chinese Embassy-nya juga gitu. Terus apply for TJU for the pre-admission letter once recommended by dispatching authorities is an eligible candidate. Nah, ini ada requirement-nya di mana kalian bisa apply apa tidak, termasuk apakah kalian lulus dari requirement itu apa tidak gitu. Jadi untuk pertama kali kalian tidak perlu yang namanya register masukin langsung dokumen-dokumen. Tapi kalian pertama banget harus dapetin pre-admission letter dari mana? Dari Tianjin University sendiri, karena kalian mau daftar di sana gitu. Mungkin kalau universitas lain itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Nah nanti once kalian udah dapat namanya pre-admission letter, nanti kalian bakal dikirim ini, you will receive an award letter of CGS candidate atau Chinese Government Scholarship Candidate gitu. Nah ini kalau misalnya udah di sini, nanti kalian baru bisa nih daftar untuk yang dokumen-dokumen lainnya dari berhubungan sama si embassy-nya itu gitu loh. Nah ini kapan nih buat daftarnya itu sebelum 30 Juni 2022. Ini login ISSS. ISSS ini itu apa? Jadi Tianjin University sendiri, kita udah modern banget. Kita itu punya website sendiri untuk daftar buat registrasi scholarship apapun gitu loh. Misalnya Tianjin University kan tidak hanya menawarkan CGS scholarship, tapi ada beberapa CGS scholarship yang mungkin next time bisa kita ada webinar selanjutnya gitu. Nah, jadi pertama kalian juga harus registrasi dulu, terus login, terus fill form completely as required, terus upload the relevant certificate attachment according the requirement of the system. Terus application materials should be submitted after completing the filling in. Jadi kalau kalian pertama udah dapat pre-admission letter, nanti kalau udah oke gitu, baru bisa login lagi, terus masukin data-data kalian tadi gitu. Nah, ini no matter which is study level, you apply under type A under type A. Jadi kalau kalian apapun degree yang kalian pengen ajukan, pokoknya semua yang tipe A di ISSS ini ISSS itu yang udah aku mention sebelumnya, itu website buat daftar murid baru di Tianjin University buat international student. Jadi please choose pre-admission letter nih yang tadi aku bilang, pre-admission letter to start your online application. Ini tahap pertama banget yang kalian dapat. Jadi kalian jangan pilih mentang-mentang kayak oke, gue pengen ambil bachelor, master, atau doctoral program. Jadi jangan langsung klik ini nih, tapi kalau tipe A harus pre-admission letter. Pre-admission ini jelas ya teman-teman. Nah ini
Jadi nanti nextnya buat selanjutnya gimana nanti dari tinggal berhubungan sama si pihak kampus gitu. Pastikan mereka di ISS ini dapat, nanti kita dapat message nih selanjutnya mesti gimana gitu, karena kan takutnya setiap Chinese embassy setiap negara kan aku beda-beda ya, jadi mesti dari situ yang aku bilang juga sebelumnya. Di sini juga mesti di sini juga harus consult, makanya please consult. Jadi di sini ditekanin banget ya teman-teman gitu, mesti gimana berhubungan sama si embassy ini gitu ya teman-teman. Nah, untuk beasiswa tipe A selanjutnya dari Chinese Government Scholarship ada namanya Tianjin University, dan ini cuma di Tianjin University doang nih, namanya Tianjin University ASEAN China Young Leaders Scholarship atau kita sebut ACYLS. Ini ACYLS itu apa? Dia mensupport, ini nggak semua negara teman-teman, jadi semua negara yang termasuk ASEAN Member States, dan ini hanya master dan PhD degree atau S2 dan S3. Dan ini juga ada yang namanya, dia nge-cover short term research program, participate in training courses in the PRC. Terus ACLS ini dia menawarkan full scholarship award covering all program related expense including, jadi yang di cover apa? Ini termasuk tuition, jadi uang kuliah, terus akomodasi contohnya itu dormitory atau asrama itu di cover semua. Terus round trip international airfare itu apa? Jadi kalian mungkin pernah dengar dari beasiswa negara lainnya kalau ada yang mengcover biaya tiket pesawat. Jadi round trip di sini tuh termasuk biaya dari Indonesia ke China ke Indonesia gitu. Nah, comprehensive medical insurance itu apa? Asuransi kesehatan, karena pasti yang namanya sekolah di luar negeri itu juga ada namanya asuransi gitu. Kayak contoh nih, contoh lah kita mention dari negara tetangga lah, contoh di Australia. Di Australia juga pasti itu kita harus punya namanya asuransi, either kita dari negara kita sendiri punya atau dari masih dari negara dia gitu. Udah di China juga sama, kita harus punya namanya medical insurance gitu. Dan stipends ini tuh apa? Nah, ini kerennya, ini adalah uang jajan atau uang saku setiap bulan gitu. Dan tadi aku lupa mention kalau yang di CGS bilateral program ini juga termasuk ada yang tadi kan ada full, ada yang parsial. Jadi ini juga yang itu ada yang namanya beasiswanya itu dapat uang jajannya, terus dapat insurance health-nya, terus dapat dormitory sama tuition fee-nya. Nanti untuk yang itu karena mungkin slide-nya masih ada beberapa di belakang, nanti pas di akhir sesi kita akan kirim secara in detail kayak benefitnya yang sebelum bilateral. Jadi nggak usah khawatir teman-teman gitu. Nah, dan ini Tianjin University ini is among a few top university in China that are designed to enroll ACYLS student. Jadi Tianjin University ini juga top university teman-teman. Bahkan mereka punya namanya major chemical engineering yang sekarang Timothy yang sebagai host hari ini dia mendapatkan beasiswa juga teman-teman. Itu merupakan salah satu kita top satunya gitu. Nah, application. Nah, untuk yang ini yang ACYLS application shall submit the application ACL's focal points their respective home countries before the deadline. Dan deadline ini adalah udah buka dari bulan Januari sampai April di setiap tahunnya. For the application deadline current year, application shall consult the ACYLS focal points directly. Jadi balik lagi kalau yang ini juga harus mesti consult lagi nih ACYLS national focal points gitu. Points directly. Sama kayak TAPE juga harus ada consult ke embassy, Chinese embassy di negara masing-masing. Nah, untuk lebih mendetail, maksudnya supaya kalian bisa baca-baca, karena pasti ini dokumennya banyak banget, bisa buka di link ini. Jadi kalau misalnya kayak masih ada pertanyaan, nanti kita bisa bantu gitu di akhir sesi. Kalian bisa catat kontak kita, atau mungkin dari Tianjin University sendiri itu bisa kamu bisa email gitu, jadi bisa lebih jelas lagi. Nah, yang ini ada namanya MOFCOM Scholarship. Nah, MOFCOM Scholarship ini dia set up by Ministry of Commerce of People
Republic of China. Nah, ini bedanya sama yang tadi Type A itu setupnya itu oleh Ministry of Education. Sedangkan untuk MOFCOM Scholarship itu didirikan oleh Ministry of Commerce of People's Republic of China. Nah, dia ini scholarship itu dari tahun 2015 dan MOFCOM Scholarship itu mainly sponsor itu the young and the middle age. Jadi buat sponsor buat orang-orang yang young and the middle age talents from the recipient countries to the pursue their postgraduate degree education in China. Jadi ini lebih ke S2, S3 ya. Jadi buat S1 belum dulu nih teman-teman. Jadi bisa buat yang S1 itu kami menyarankan untuk pakai di Type A aja nih teman-teman gitu. Nah, China Scholarship Council is entrusted to administer the scholarship. Nah, ini universitas, aku akan kasih lihat ini MOFCOM Scholarship ini ada beberapa universitas yang pakai nih gitu, dan salah satunya Tianjin University. Jadi ada Peking, Tsinghua Renmin University of China, Beijing Normal University, Beijing Jiao Tong University, University of International Business and Economics, Pehang University, Nankai University, Tianjin University juga termasuk dalam yang mengikuti program MOFCOM Scholarship ini. Jilin, Fudan, Shanghai Jiao Tong, Tongji University, East China Normal University, Shanghai University of Finance and Economics, Nanjing University, Zhejiang University, Xiamen University, Shandong University, Wuhan University, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan University of Technology, Sun Yat-sen University, Southwest Jiao Tong University, Xi'an Jiao Tong University, dan Harbin Institute of Technology. Nah, ini supporting categories duration of scholarship and instruction language untuk MOFCOM Scholarship sendiri itu pakai English Stout, jadi pengantarnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini kan tadi aku mention sebelumnya itu support untuk master dan PhD, S2 dan S3. Dan untuk master itu programnya 2-3 tahun, dan untuk PhD program itu 3 tahun teman-teman. Nah, ini sekarang mungkin kalian yang mau apply S2, S3 dengan MOFCOM Scholarship bertanya-tanya, mesti di mana sih dan kapan apply-nya? Nah, balik lagi nih untuk yang namanya where to apply, itu kalian juga harus consult lagi. Consult kemana? Ke The Economics and Commercial Consular Office atau ECCO of the Chinese Embassy in your country will be open for application. Jadi ini kami tidak bisa kasih tahu nih, maksudnya kapan, karena ini dari setiap Chinese Embassy yang Economics and Commercial Consular Office gitu. Jadi kalian mesti consult lagi ke mereka gitu. Kalau kalian bingung ini mesti gimana, kalian bisa kok tanya ke International Office Tianjin University bagi yang kalian mau daftar ke Tianjin University ya teman-teman. Nah, jadi untuk link for further information kalian bisa cek di sini nih. Untuk yang dari buat general gitu, kalian bisa cek di sini www.campuschina.org content details ini. Dan untuk kalian yang pengen daftar ke Tianjin University dengan MOFCOM Scholarship bisa lihat lagi nih untuk further information di sini teman-teman gitu. Karena balik lagi ini itu harus consult lagi ke tadi Chinese Embassy in your country gitu. Nah, ini tadi kan ada yang sebelumnya aku ada mention itu banyak banget ya yang tipe A. Ada yang tadi European, ada yang dari ASEAN, ada yang dari masih pakai Pacific Island Forum, terus ada yang World Meteorological Organization. Nah, ini aku bikin tabelnya. Nah, ini program-program yang this program are set up in accordance with cooperation agreement between China and international organization institution. Jadi yang tadi yang ini aku bakal jelaskan, ini China bekerja sama dengan international organization gitu. Nah, apa aja sih? Nah, untuk yang Chinese Government Scholarship tipe yang Great Wall Program itu target grupnya apa? Student and scholar
from developing countries gitu. Nah, untuk supporting categories itu both general and senior scholar nih teman-teman. Nah, untuk application receiving agencies itu National Commission for UNESCO in the home country, dan websitenya untuk detail banget. Mungkin kalian tertarik dengan Great Wall Program bisa buka di sini teman-teman. Gitu, karena ini dari kan Great Wall Program pas ini kan buat dari bekerja sama dengan international organization ya teman-teman. Nah, EU program itu European Union Program. Nah, target grupnya ke siapa? Ke student and scholars from Europe Union Member States. Jadi negara-negara yang termasuk dalam European Union Member ya teman-teman. Nah, ini buat supportingnya itu buat ke siapa sih yang ditujukan? Buat undergraduates, S1, postgraduate itu S2 dan S3, general dan senior scholars. Nah, untuk application receiving agency-nya itu kemana sih? Mungkin maksudnya maksudnya dari application receiving agency itu, jadi nanti mesti ke siapa ya konsultnya? Kayak kan contohnya yang di type A itu, contoh aku balik lagi ya, yang type A bilateral program itu kan harus melalui Chinese Embassy yang di home country kalian. Tapi kalau yang kayak mau scholarship kan tadi masih dari Ministry of Economic Commerce of Chinese Embassy ya teman-teman. Nah itu kan maksudnya ada pihak ketiga lagi yang ikut campur dalam buat kita ajuin ke university. Jadi ada 3 pihak yang ikut campur gitu. Jadi ada yang kita sendiri sebagai pengaju buat sekolahnya register. Terus yang pihak kedua itu ada si universitas yang kita akan tuju kemana, dan pihak ketiga ini semacam agensinya gitu. Jadi yang ngebantuin kita ngejembatanin nih teman-teman buat sampai ke university. Nah ini sama application receiving agency juga sama seperti itu. Dan untuk yang EU program ini itu ke siapa sih? Ke Office for Education and Culture Mission of the PRC to the EU teman-teman. Dan untuk further information bisa cek di website ini ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman ada yang tipe AUN program, itu Asian University Network. Jadi ini buat student, targetnya itu buat ke student atau scholars yang ada di negara-negara ASEAN teman-teman. Indonesia termasuk ya gitu. Nah, supporting categories untuk yang S2 dan S3 aja nih teman-teman. Dan untuk nanti mesti ke siapa sih daftarnya, atau maksudnya buat nanti konsultnya ke siapa? Jadi mesti ke AUN Secretariat. Jadi buat ke ASEAN University Network Secretariat. Dan untuk para information teman-teman nih bisa buka nih di website ini teman-teman, www.aunsec.org. Nah yang terakhir nih, yang ini nih kedua terakhir teman-teman, ini ada PIF program. Itu apa? Pacific Island Forum Program. Nah dan ini untuk target grupnya itu untuk ke Pacific Island countries, jadi student or scholars yang dari Pacific Island countries gitu. Nah kategorinya ini buat ke siapa aja sih? Nah mereka menawarkan untuk S1, postgraduate, S2 dan S3, general dan senior scholar. Dan ini pihak ketiga yang ikut nanti bantuin kita itu siapa sih? Itu Pacific Island Forum Secretariat. Dan untuk further information kalian bisa cek nih teman-teman di www.forumsec.org. Nah, yang terakhir ya teman-teman, dari ini program WMO program atau World Meteorological Organization program, dan targetnya apa? Target aspiring international student and scholars in meteorological research teman-teman. Dan ini supporting kategorinya itu buat anak-anak S1, S2 dan S3. Dan application receiving agency yang bantuin siapa nanti? WMO, si World Meteorological Organization. Jadi kalian bisa consult ke mereka gitu. Dan untuk websitenya kalian bisa dibuka di www.wmo.int. Nah ini sampai di sini untuk tipe A nih teman-teman. Nah mungkin kalau kalian mau tanya, udah siapin pertanyaan untuk yang tipe A gimana, bisa langsung di chat, nanti Timothy bisa bantu nih apa aja pertanyaan yang nanti bakal mau ditanya gitu teman-teman. Jelas ya teman-teman sampai sini? Nah selanjutnya teman-teman aku mau jelasin buat tipe B, karena Chinese Government Scholarship bener-bener gede.
Jadi mereka itu ngebagi ada tipe A dan tipe B, dan ini aku bakal jelasin tipe B. Dan aku sendiri, aku pakai yang tipe B teman-teman. Dari S1 aku pakai yang C-Clerk Program, dan untuk S2 aku pakai Chinese University Program, sama-sama CGS, jadi aku ngerasain dua-duanya teman-teman. Nah, untuk yang Chinese University Program, itu Chinese University Program ini dari siapa sih yang ngadain establish itu Ministry of Education, PRC. Nah, dia menawarkan full scholarship. Apa aja full scholarship itu? Dari uang pertama nih, karena aku juga yang merasakan uang kuliah dibayarin semua teman-teman. Terus insurance health, asuransi kesehatan dibayarin. Terus apa lagi? Dormitory, itu kan namanya accommodation, itu juga dibayarin. Dapat uang saku juga nih teman-teman. Nah, terus ini dia nge-support universitas mana aja sih? Nah, universitas yang disupport itu pastinya Chinese University atau universitas-universitas di China teman-teman. Dan ini buat enroll studying international student for graduate studies in China. Jadi ini tuh nggak bisa sembarang orang buat apply gitu, kayak oke, gue apply gitu. Jadi kalian juga harus persiapin sangat matang. Mungkin kalian yang lagi S1 sekarang di Indonesia mau coba ke China, kalian bisa maintain nilai kalian, ikut organisasi, bikin kegiatan gitu. Itu sangat membantu teman-teman. Tapi jangan bagi yang kayak aduh jangan ya, kayaknya nilai gue kurang deh, kayaknya gue nggak bisa deh. Jangan kayak gitu, coba aja, karena nggak ada yang tahu mereka nilai itu di bagian mananya gitu. Nah, ini buat yang anak-anak buat graduate studies. Nah, Tianjin University sendiri dia juga ada yang namanya mengadakan Chinese Government Scholarship tipe yang Chinese University Program Type B. Ini dia as a first class university in China has been designed to undertake this program from over 10 years since 2008. Jadi sudah dari 2008 teman-teman, bayangin. Berarti sekarang 2008, sekarang 10 tahun, 2019, 2021, udah 13 tahun teman-teman, hampir 13 tahunan lah ya teman-teman. Nah, udah keren banget Tianjin University, dan ini salah satu gedung ya buat foto-foto bisa gitu di Tianjin University. Bagus banget ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, buat Chinese University Program yang CGS tipe B ini, kapan dan di mana apply-nya? Nah, apply-nya itu kalian bisa nih di online application website di tju@008.cn/student. Jadi kalian mungkin bisa catat, bisa di foto atau mau di screenshot boleh teman-teman. Jadi kalian dari sini dulu apply gitu kan. Jadi semuanya online, jadi kalian tidak perlu yang namanya kirim-kirim, mesti print terus kirim ke pos, pakai sebut merek ke JNE, JNT atau apapun itu. Jadi kalian bisa masukin dokumen via online ke website ini, website di mana kita buat apply masuk ke Tianjin University. Terus masuk ke application document listed below the online application system. Jadi di sini kalian begitu masuk ke websitenya, kalian bisa coba langsung masuk data-data kalian mau apply di S1, S2, S3, terus masukin data pribadi, mereka langsung begitu udah full, udah komplit, langsung next step, isi dokumen apa segala, terus baru terakhir oke, nih semua udah oke, review, baru submit teman-teman gitu. Jadi bahkan mereka ada review lagi. Nah, student who are admitted and denominated for the Chinese Government Scholarship University Program need to log into the Chinese Scholarship Council. Jadi untuk yang mau pakai Chinese University Program, kalian harus buka nih yang namanya website ini, www.csc.edu.cn/laihua/. Jadi di website ini, karena nanti waktu kalian apply pakai Chinese University Program, pas begitu buka di sini, itu kalian ada ketemu bagian di mana harus masukin scholarship form. Nah, kendalanya pasti kayak kalau aku waktu itu kendalanya ini scholarship form itu apa ya? Oh, ternyata scholarship form itu kalian harus buka di website ini. Nah, website di mana kita harus register dulu sama pihak ke Chinese Government Scholarship atau kita sebut Chinese Scholarship Council, itu sama aja buat register lagi gitu. Jadi ada dua website nih kita.
dari kampusnya kita sendiri sama si pemerintahnya gitu. Terus ini gampang kok teman-teman. Jadi kalian tinggal masukin aja register, login, terus nanti isi biodata, upload dokumen. Selama kita dokumen lengkap, udah itu semua lancar kok teman-teman. Nah nanti kita diminta buat masukin agency number. Nah, agency number tiap universitas itu berbeda-beda. Dan untuk Tianjin University sendiri itu agency number-nya itu 10056 dan choose program kategori type B. Jadi diingat teman-teman, bagi yang mau masuk ke Tianjin University atau TJU gitu bisa pakai agency number ini. Dan deadline for application di tahun ini itu 15 April 2022. Jadi sekarang itu kan tanggal berapa nih? Tanggal 12 Maret ya? Masih ada waktu sebulan, keburu banget teman-teman. Kalian mau daftar bisa teman-teman. Nah, buat lengkapnya kalian bisa nih di website ini. Buka ini website kita dari Tianjin University buat yang Chinese University Program. Jadi kalian bisa pelajarin dan itu benar-benar jelas. Sampai kalian belum jelas bisa tanya ke aku, atau ke Timothy, atau ke pihak International Office di Tianjin University teman-teman. Ya, nah ini gimana sih cara apply-nya? Nah, aku bakal buka satu persatu untuk Chinese University Program gimana cara apply. Pertama, tentunya nih, kan tadi aku mention sebelumnya kan kita harus buka yang namanya Tianjin University yang buat buat register ya, buat daftar gitu kan. Dan ada satu website lagi di mana itu dari si pemerintah China yang sendiri buat daftar. Nah ini websitenya, ini bukan dari Tianjin tapi ini dari si government-nya. Nah bukanya di mana? Buka aja, kalian boleh foto, copy paste, terus atau screenshot. Nah dari sini https://studyinchina.cac.edu.cn/pagar/login. Nah nanti dibuka langsung kalian harus application from Chinese Government Scholarship completely as required. Jadi begitu buka ini kalian harus kalian harus register dulu, register terus masuk login. Nah begitu login keluarlah layar ini. Nah dari layar ini kalian tuh kayak kalau pertama pasti kan bingung kan, ini masih klik yang mana ya. Pertama kalian klik di application online dulu. Once kalian udah di application online, keluar nih kayak gini. Nah statusnya kalau belum diapa-apain, masih murni, itu kalian harus klik dulu edit personal details. Edit personal details itu apa? Edit personal details isi biodata kalian gitu. Udah isi biodata, udah lengkap, klik di bagian sini, nanti di ujungnya itu ada tulisan finish. Nah kalau begitu finish ini berubah jadi biru. Nah begitu klik finish, kalian bakal balik lagi ke layar ini. Nah begitu udah balik layar ini, nah nanti kayak gini teman-teman. Nih contohnya, tahap kedua, fill input application information, choose type B application, remember, choose type B, put agency number. Tapi kalau kalian yang mau daftar di Tianjin University agency number itu 10056 gitu. Jadi yang tadi aku bilang, kalau misalkan edit personalitas ini udah, nanti jadi seperti ini. Nah, terus input application information-nya tuh berubah jadi biru juga nih teman-teman. Gunanya apa? Buat kita pilih nih, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tapi tentunya kalian pilihnya tipe B ya teman-teman, jangan salah pilih tipe. Nah, terus kalian buka tipe B, klik gitu. Begitu klik, nah keluar nih teman-teman kayak gini. Nah, yang aku mention sebelumnya ada namanya agency number. Nah, ini agency number isinya apa? 10056. Terus nanti kalian isi nih Chinese proficiency, English proficiency, terus ini whether holding a HSK certificate or not, well, whether holding a certificate of English proficiency or not, terus ini isi apply as discipline. Nah ini nanti bakal ada 3 part seingat aku gitu. Jadi ada kalian mesti isi, terus upload dokumen juga gitu ya teman-teman. Nah kalau ini udah semua keisi, udah upload dokumen, klik finish. Nanti balik lagi ke bagian ini teman-teman, bagian layar ini. Nah sampai sini jelas ya teman-teman ya. Kalau ini udah jelas, nah ini tahap terakhir. Third, after finish, fill the type B application and already upload
all documents in Type B application, klik finish. Nah, ada klik finish ya teman di sini. Di sini ya teman-teman ya. Klik finish, nanti bakal balik lagi ke layar ini teman-teman. And final part, klik print the application form and save it because this form will be put on the ISSS website as a scholarship form card. Jadi ini kan tadi personalitas udah finish, terus habis itu type B application finish, udah beres ya. Terakhir tinggal ini yang print the application form. Jadi kalian klik ini nanti langsung keluar PDF review kita isinya apa gitu. Jadi review gitu hasil kita udah register apa segala gitu ntar keluar. Nanti kalian download, begitu download kan kita juga otomatis itu dalam PDF ya. Nanti udah dalam PDF kalian masuk ke tahap ini nih. Pertama itu berarti yang dari website pemerintah udah beres, udah kalian nggak usah teka-tekin lagi gitu, udah download, udah submit, udah beres, udah dapat, yang penting kita dapat PDF gitu dan udah submit ya teman-teman. Nah kita balik lagi ke si ISSS nih yang Tianjin University ya. Jadi ini khusus Tianjin University aja nih teman-teman. Nah itu balik lagi kita masuk ke website Tianjin University buat register sebagai mahasiswa baru. Jadi complete the online application and upload your application form for the Chinese government scholarship in the SSSS as required. Jadi contoh nih, kalian mau daftar yang namanya Chemical Engineering Master Program. Nah, jadi terus decide to apply TJ. Dan kalian decide-nya itu, okay, gue mau sekolah di Tianjin University under Chinese program. And mau ngelanjutin ke master nih teman-teman. Terus berarti aplikasinya harus dari ISSS ini teman-teman gitu. Terus begitu kalian pilih, klik master program. Terus next. Nah, sampailah di tahap ini yang aku mention sebelumnya, ada yang namanya scholarship application form. Nah, scholarship application form itu apa? Tadi yang kalian udah download dari website pemerintah China itu. Nah, udah selesai dan ini pasti ada requirement atas-atasnya nih, ada mesti isi paspor, isi study plan, isi recommendation letter, medical cek kesehatan, terus pasti ada tahap-tahap yang lainnya juga. Nah ini udah selesai, terus upload, terus choose files, scan to upload, udah beres, langsung next, tinggal submit teman-teman, semudah itu. Nah terakhir nih teman-teman, ada yang tipenya Silk Road Program. Nah, Silk Road Program ini dia khusus buat yang bedanya apa? Sebenarnya sama aja, tapi Silk Road Program ini dia untuk negara-negara yang termasuk Belt Road Countries gitu loh. Dan ini yang ministry dia di bawah kayak di establish sama di Ministry of Education PRC. Nah, terus ini ada di sejak tahun 2017 teman-teman. Jadi this scholarship program is provided China's high level university for recruiting the outstanding young student from Belt and Road countries to pursue degree in China ya teman-teman. Nah, sebenarnya buat Silk Road program ini itu sama aja teman-teman tipenya, terus gimana caranya apply itu persis sama kayak yang Chinese University Program gitu, sama aja. Nah, terus datanya juga sama, dari 5 November sampai 15 April teman-teman, persis sama kok gitu. Jadi tahap-tahapnya juga sama, cuma bedanya apa? Kalau yang Belt Road Program itu aku bilang itu harus yang negara-negara termasuk Belt Road Program. Nah gitu. Nah ini buat lengkapnya di Silk Road Program itu di sini teman-teman, website ini. Nah, kan aku tadi juga bilang who can apply for Silk Road Program, itu application from the Belt Road countries of the following majors can apply under Silk Road Program to Tianjin University. Terus Indonesia kira-kira termasuk nggak ya? Nah kalian bisa cek di website ini teman-teman. Dan who can apply for Silk ini maksudnya kayak yang how to apply sebenarnya teman-teman. Itu sama kok, persis sama, cuma beda di ini negara mana yang bisa pakai Silk Road Program ini gitu. Nah, Silk Road Program ini itu
dia nge-cover buat major apa sih? Nah, ini major teman-teman. Dari Management of Economics, dari Environmental Science Engineering, the School of Civil Engineering, sipil lah teman-teman. Terus ada yang School of Percussion, Instrument and Optoelectronics Engineering. Nah, ini ada yang kalian study level itu di cover dari yang master, PhD, itu ada yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Mandarin gitu ya teman-teman. Nah, ini itu banyak juga nih, ada yang School of Mathematics, School of Microelectronics, College of Intelligence and Computing, School of Mechanical Engineering, ada yang Electrical Information Engineering, sama Arsitektur dan Marine Science and Technology. Dan ini untuk master dan PhD, dan ini bisa pakai Mandarin atau Inggris ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi informasi buat penjelasan Chinese Government Scholarship itu udah selesai nih teman-teman. Nah, kalau kalian masih pengen lebih tahu lebih lanjut, kayak aduh masih ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa cek di website Tianjin University. Bagi kalian yang mau daftar di Tianjin, bisa buka di sca.tju.edu.cn atau bisa kunjungi website kami itu di www.tju.cn atau buka di Facebook boleh nih teman-teman, Tianjin University, atau kan sekarang lagi booming juga ya teman-teman, Instagram. Nah, banyak banget orang sekarang pakai Instagram. Buka nih, kita juga update nih Instagram kita, juga terbaru terus, Tianjin_uni dan Get Scholarship. Nah, mungkin kalian tadi ada yang ke-skip, ada yang nggak keburu tulisnya, ada yang tiba-tiba kayak harus pergi atau apapun gitu, bisa buka di YouTube channel kami gitu. Dan misalnya kalian maunya secara private, bisa tanya-tanya gitu teman-teman tentang misalnya Chinese Government Scholarship tipe A, bisa email ke iso@tju.edu.cn. Untuk yang S1 ada bachelor program bisa di undergraduate@tju.edu.cn, dan untuk master dan PhD bisa email ke graduate@tju.edu.cn gitu. Nah, terus dari ketiga ini masih belum jelas nih teman-teman, mau telepon silakan. Nih nomornya di +86 ya, kan Indonesia +2, di China +86 +86 22 274 06 691 teman-teman. Nah, boleh nih kalian yang mau foto dulu, mau di screenshot dulu, boleh, atau mau catat dulu boleh teman-teman. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke, next ya teman-teman. Nah, untuk nih aku, Kezia dan Timothy as a host, kalau kalian mau tanya ke private kita juga boleh. Kami ada Instagramnya itu Timothy di Timothy Joseph 5, dan aku Kezia di Kezia Murli. Dan untuk LinkedIn, mungkin kalian mau lihat profil kita kayak apa, boleh, atau lihat gitu kan, di ini punya Timothy nih, Timothy Joseph Hutagao gitu. Jadi atau enggak kalian bisa screenshot foto di sini. Nah, untuk aku di sini teman-teman, mungkin panjang, foto deh teman-teman, atau screenshot boleh ya. Nah, mungkin kalian pengennya secara private, kami terbuka di WeChat teman-teman. Jadi WeChat itu yang kan maksudnya kalau di China ke WhatsApp atau apa WhatsApp, YouTube gitu kan agak di-ban ya, di-ban. Jadi kita prefer pakai WeChat, even kita di Indonesia ke WeChat gitu kan. Jadi kalian mau tanya-tanya ke WeChat ya, di kalau Timothy J Hutagawa, dan Kezia Murli Kezia di Kezia Murli, K-nya besar ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman untuk presentasi tentang Chinese Government Scholarship hari ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh nih teman-teman langsung di chat. Terus jangan lupa nanti isi G-form-nya yang akan dibagikan buat kalian nanti dapetin materi hari ini teman-teman. Oke? Thank you teman-teman. Iya, minum dulu boleh lah ya. Oke. Iya, halo. Boleh saya langsung aja? Boleh.
Oke. Pagi semuanya Kak Eza juga pagi. Saya Alvin dan sekarang juga sudah ambil CGS yang S1 ya di Beijing Yuan Daxue. Nah, saya izin bertanya untuk S2 ini kan rencananya kan nanti mau daftar kan mungkin, dan tertarik sih dari apa yang disampaikan sama Kak Kezia ini, jadi nambah referensi juga ini, makasih banget sebelumnya. Dan mau tanya misalkan kalau saya daftar, misalkan saya baru lulus nih tahun ini nih, apakah ada kemungkinan kemungkinannya maksudnya lebih besar atau kecil untuk diterima ya kalau misalkan di daftar tahun ini. Kemudian apakah perlu nunggu setahun? Biasanya kan ada juga kan kayak yang sekolah yang menerapkan kebijakan kayak nggak kuliah dulu setahun, nggak apply dulu beasiswa setahun, baru setelah itu boleh apply beasiswa. Apakah berlaku juga di sini? Gitu saja. Terima kasih. Oke. Nah, thank you banget Alvin pertanyaannya. Nah, kan tadi kamu tanya mesti bisa nggak sih kalau misalnya kamu sekarang kalau boleh tahu lagi S1 ya? Iya, S1. Semester 8? Iya, betul Kak. Oke. Nah, kebetulan aku waktu apply S2 di Tianjin itu persis kasusnya kayak kamu. Jadi aku tuh apply waktu semester 7 Januari aku apply. Jadi kamu mungkin banget nggak mungkin, karena kan orang pasti mereka mintanya itu sertifikat kelulusan ya. Iya. Nah, sertifikat kelulusan kamu mintanya pre-certificate expectation. Yang gitu. Itu ya? Iya. Okay. Jadi ekspektasi kelulusan tuh kapan gitu. Jadi kamu upload itu sebagai ganti sertifikat kelulusan kamu, dan kemungkinan keterima ya kemungkinan mungkin kok gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu ya gitu loh. Jadi maksudnya aku juga kayak gitu persis kok. Jadi minta itu aja. Oke, thank you Kak. Jelas ya. Jadi kalau nggak harus, dan kita ini nggak harus nunggu setahun. Jadi langsung nggak pakai jeda boleh, mau pakai jeda boleh gitu. Oke, terus mau tanya lagi Kak, kan itu kan kalau di form CGS itu kan yang online itu kan ada tulisan kayak sudah pernah belum dapat beasiswa di Tiongkok sebelumnya, kemudian apakah sudah pernah belajar di Tiongkok. Nah, itu sebaiknya kita isi dengan misalkan untuk mau daftar Tianjin ini, apakah kita harus ngisi juga aku pernah dulu di Beijing Yuan Daxue pernah segini dari tahun segini sampai tahun segini, apakah perlu disertakan atau mungkin nggak usah aja gitu? Perlu aja. Kamu tulis apa adanya, terus kamu dulunya pakai apa itu nggak masalah. Oke. Makasih Kak ya. Oke. Iya, sama-sama. Jelas ya? Sudah, terima kasih ya. Bertanya Kak. Oke, saya kurang percaya diri dengan study plan yang sudah saya bikin gitu. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya gimana ya kira-kira ya Kak? Terima kasih. Gimana? Tadi kurang jelas, bisa diulangin lagi Kak? Saya sudah bikin study plan, cuman saya kurang percaya diri untuk selanjutnya dikirimkan gitu. Jadi mungkin kakak-kakaknya punya tips agar saya lebih percaya diri lagi atau bagaimana? Oke. Sebelumnya kakak ini lagi S1, S2 atau gimana Kak? Mau boleh tahu? S1 Kak. S1 ya. Nah, mungkin kayak masih kurang percaya diri ya Kak. Mungkin kakak bisa bisa cari di Google atau cari gimana sih cara bikin study plan-nya. Tapi kalau dari tips dari aku sendiri, aku tuh tulis ya background aku dulu sekolah di mana, jurusan apa, dengan alasan apa. Pertama itu. Terus kedua, waktu kakak misalnya contoh nih apply di Tianjin University, karena di Tianjin University kan kita dari awal udah harus pilih profesornya siapa, mesti bimbingannya sama siapa. Nah, kakak harus mention si nama profesor itu. Kakak harus tahu banget dia itu lagi neliti apa. Terus kakak kasih alasan kenapa Muhammadiyah, terus penelitian tuh kakak tuh apa. Terus kakak mesti jelasin, dibeberin, maksudnya in detail gitu loh. In detail ngejelasinnya kenapa saya mau ini, kenapa saya mau profesor ini, kenapa saya mau meneliti ini, itu. Terus kakak juga kasih nih yang namanya setelah lulus
ini ilmunya mau gimana gitu loh. Nggak cuma 2-3 tahun tapi di jangka panjang ya, mungkin di 5-10 tahun gitu loh. Setelah lulus saya mau ngapain, terus setelah lulus dari TJU atau TJ University mau ngapain, terus habis itu saya mungkin mau kerja dulu atau mau riset dulu atau apapun itu. Terus boleh disertakan kenapa di Tianjin University, terus kenapa di China, terus tulis juga kayak namanya personal kakak, kayak misalnya saya attitude-nya gimana, kayak lebih ke apa ya, lebih ke pribadi kakak sih, maksudnya kayak saya tipe orang seperti ini, saya selama kuliah improve banget, terus saya ikut organisasi atau apapun itu dijelasin di situ aja kak, gitu sih tips dari aku. Jadi harus detail juga. Jadi kalau misalnya kakak masih pas mau apply kakak masih bingung atau masih udah bikin, terus kakak boleh nih konsult ke aku, maksudnya kan ada WeChat atau apa, kakak bisa tanya, misalnya aku bantu review itu boleh gitu kok. Buat sekarang tipsnya itu sih gitu. Oke. Makasih ya Kak. Berarti kita pastikan kalau kita mungkin apa yang kita tuju itu ya Kak. Ya, jadi kakak mesti lebih riset lagi. Jadi jangan cuma yang kayak sekilas-sekilas itu nggak bisa sih kalau di sana ya. Gitu. Oke. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Sudah Kak. Dibaca aja Kak. Oke, tadi buat anak, berarti kamu sekarang SMA ya, dia? Iya Kak, SMA sekarang. Oke, berarti untuk yang ini sebenarnya kamu kan juga harus pakai yang tipe A ya. Nah, tipe A ini kamu harus consult juga, harus consult ke embassy. Nah, embassy ini punya kebijakan masing-masing, jadi masih tanya ke sana seperti apa. Cuman dari Tianjin University sendiri, pihak kita, kamu harus mengajukan namanya pre-admission letter gitu. Dan sisanya setelah kamu dapat itu, kamu harus consult ke Chinese Embassy gitu. Itu sih, maksudnya karena kan namanya Chinese Embassy pasti punya kebijakan yang beda-beda ya gitu. Itu sih. Dia mesti kontak-kontakan sama Chinese Embassy-nya. Ini in detail seperti apa, mesti gimana gitu. Itu sih. Jelas? Mau itu pre-admission letter buat apa? Didapat dari mana kira-kira? Oh, ini aku coba share screen ya. Sebentar ya. Kamu kalau dari Tianjin University sendiri pre-admission-nya itu dari sini, sebentar ya. Nah, ini dari sini kan ada yang how to apply bilateral program. Jadi kamu pilih yang bilateral program, dapatnya dari mana, kamu buka di login ISSS. Jadi login di websitenya Tianjin University sendiri buat daftar registrasi gitu. Jadi semua link ini buat ke registrasi, nanti kita cantumin juga di PDF ini gitu. Jadi kakak bisa lihat nih mesti buka linknya di mana. Terus habis itu begitu buka link ini klik pre-admission gitu. Jadi kakak tuh harus dapetin dulu. Jadi klik apapun levelnya. Kalau tipe A kan kakak kan sekarang mau S1 ya. Jadi pakai klik pre-admission. Nah habis itu udah klik ini, nah dia langsung otomatis nge-guide gitu. Jadi nggak usah khawatir atau apapun itu, tinggal klik pre-admission, udah daftar sini, nanti isi next submit gitu. Jadi udah dapet ya in 10 hari kerja gitu loh. Jadi dalam 10 hari kerja kalau masih belum dapat bisa email ke kampus gitu. Itu sih dari sini semua kalau Tianjin University ya, tapi kalau kampus lain mungkin berbeda nih gitu. Jelas? Iya? Oke.
Kak izin tanya Kak. Boleh. Sekalian nyambung yang pre-admission letter. Kalau Iya. di Tianjin itu minta PAL perlu bayar admission fee nggak Kak? Perlu apa PAL apa ya? Pre-admission letter? Enggak sih. Jadi gini, kita Tianjin University itu ini berlaku di kampus kita doang ya. Tianjin University bakal buat bayar yang namanya uang registrasi kalau kita sudah diterima atau kita dapat acceptance letter. Jika belum, selama registrasi kita tidak akan perlu membayar. Nah, setahu aku yang namanya CGS itu, even kita udah terima dan udah dapat acceptance letter, kita tidak perlu bayar namanya registrasi. Jadi kita tidak perlu bayar apapun gitu. Oh, oke Kak. Ya, jelas? Jelas. Tapi yang agak nggak jelas itu yang CGS Type A Kak. Soalnya yang saya tahu untuk yang S1 tuh deadline-nya yang CGS Type A itu 14 Februari kemarin. Iya, itu sebenarnya gini, CGS juga berbeda-beda sih. Kalau kita kan dari sini dari 30 Juni ya, gitu. Maksudnya makanya ini aku balik lagi mesti konsultasi ke embassy-nya masing-masing gitu loh. Mungkin kita kan dari Indonesia kita ke konsult ke Chinese embassy-nya gitu. Karena tipe A ini agak sangat berbeda dengan tipe B, di mana kita harus konsultasi ke mereka gitu. Si Tianjin University ini ya kita ngeluarin pre-admission aja gitu loh. Setelah itu kita mesti konsult ke mereka seperti apa. Cuman kalau ada kendala bisa email ke si Tianjin University, karena kayaknya kita sudah di akhir udah ada namanya email buat si GS Type A. Emang kadang suka banyak kendala sih. Maksudnya kayak mungkin ada sedikit kendala nih gimana langkah-langkahnya agak membingungkan. Makanya kita bisa bantu konsultasi dan apa-apa coba tanya ke Chinese Embassy yang di Indonesia gitu sih sebenarnya. Oke Kak. Ya. Jelas Kak. Oke. Wajib ya. Kalau pakai CGS ya, CGS ini sebenarnya pakai Mandarin. Pakai Mandarin ya teman-teman ya gitu. Jadi buat anak S1 CGS, anak-anak S1 itu semua pakai Chinese Style gitu. Cuman kita Tianjin University sendiri punya program beasiswa lainnya yang pakai English Style. Mungkin nanti di next-nya buat webinar selanjutnya kita bisa maparin buat beasiswa apa di Tianjin yang pakai bahasa Inggris atau semua beasiswanya gitu. Karena buat type A itu anak S1 wajib ya pakai Mandarin, tapi tipe B bisa pakai Inggris gitu. Aja ya. Oke, silakan. Misalnya Kak, misalnya saya mau daftar yang CGS Type B melalui English Start ya Kak. Kalau IELTS kan sudah wajib, tapi apakah kalau ada ASK itu memperbesar tingkat penerimaan atau tidak terlalu mempengaruhi Kak? Kamu kalau beta mau pakai Chinese Style atau English Style? English Start Kak, tapi yang tipe B. Oke, kalau udah English Style dipakai TOEFL or IELTS aja, ASK enggak kok. Tapi kalau ada juga nggak menambah. Enggak. Yang penting mereka tuh sebenarnya yang penting kamu ikutin requirement-nya mereka, terus fill the form itu benar-benar lengkap, ya udah gitu, nggak usah tambah-tambah lainnya sampai itu nggak perlu gitu. Karena even nggak mau pakai yang pakai English Style, nanti di kelas kamu juga ada pembelajaran namanya bahasa Mandarin juga kok. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama.
eh bisa bilang pengaruh gitu loh. Karena aku menyarankan ya misalnya diperlukan HSK 5, terus kalian daftarnya pakai HSK, kamu pakai HSK 4, ya otomatis pengaruh banget dong gitu. Jadi at least diikutin aja gitu loh. Dan nilainya kalau bisa jangan terlalu mepet, dan HSK kan KKM itu 180, at least 210 ke atas lah gitu ya. Jangan terlalu mepet, apalagi HSK-nya tidak mencapai. Jadi aku bilang pengaruh gitu. Jadi jangan di bawah requirement yang dari universitas gitu. Mau HSK 6 boleh banget. Pengaruh kok. Ya. Iya, betul. Tapi aku menyarankan jangan plek-plek 195, 200 ke atas lah ya. Bisa lah. Oke, berarti pertanyaan pertama itu bakal masuk kelas lokal apa enggak gitu ya? Nah, jurusan lokal masuk kelas, maksudnya gimana? Boleh dijelasin lagi? Soalnya gini, yang bisa aku jelasin. Kalau kalian pakai pakai Chinese Style, otomatis kelasnya itu pakai yang namanya pakai bareng sama local people, pasti itu aku jamin, karena aku sendiri pakai Chinese Style waktu S1 sama local people. Dan untuk English Style itu Timothy juga pakai English Style, dia pasti sama foreigner ya gitu. Nah itu sih. Terus tadi kamu nanya ada yang kayak yang poin terpenting itu apa? Sebenarnya gini, si kampus juga tidak bisa kasih, maksudnya aku juga kurang tahu poin terpenting apa, cuman kamu usahain untuk benar-benar lengkap semua dokumennya gitu loh. Jangan satunya bagus, satunya enggak, kamu harus rata gitu loh. Nggak boleh yang misalnya nilai gue bagus tapi study plan-nya enggak, study plan bagus nilainya nggak bisa gitu. Bahasanya bagus yang lainnya nggak bisa, semua harus gitu, dibikin rata dan harus benar-benar full ya gitu dokumennya gitu sih. Ya, betul. Ya. Pasti. Betul. Iya, aku juga sorry nambahin, kalau aku juga S2 ini pakai English Style. Ada orang local people-nya juga loh gitu. Jadi kalau S1 mostly English hampir nggak ada sih, tapi kalau S2 campur.
gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya gini ya, eh, kamu mau apply S1 atau S2 gitu. Iya, misalnya kamu apply S1 ya cuma bisa type A gitu dan nggak bisa dua-duanya. Jadi harus salah satu gitu. Nggak bisa, oke, gue mau cadangan nih. Oke, cadangan gue pakai type A, pakai type B. Kalau misalnya gue nggak terima type B, masih type A lah gitu. Nggak bisa, harus ditentuin. Even buat daftar univ ke universitas, CGS ini cuma boleh satu univ ya, gitu. Tapi aku waktu itu pernah dengar sih dari junior aku, mereka daftar dari embassy, mereka punya 3 pilihan gitu, ada 3 kandidat. Nah, mungkin itu ya itu balik lagi ke Chinese embassy-nya masing-masing gitu. Cuma kalau dari kayak misalnya pakai TB gitu kan, aku waktu sampai diteleponin tengah malam, kamu kalau mau pakai sama international office-nya ya, kamu pakai CGS di Tianjin aja ya gitu. Berarti univ lain nggak boleh ya? Oke gitu. Itu berarti cuma boleh satu. Jelas ya? Oke, thank you pertanyaannya. Tentu ada, KKM kita 60 gitu. Jadi sebenarnya jadi gini, CGS ini mereka itu nggak mungkin ngasih kita sesuatu yang sia-sia. Jadi tiap tahun pasti ada namanya annual review. Misalnya kamu tahun pertama oke, nilai kamu seperti apa, nilai kamu gimana, oke enggak gitu. Kalau nilai so far oke, udah lanjut gitu. Kalau misalnya sampai nilainya 2, 3, do re mi fa sol gitu kan, ya mungkin bisa di stop gitu. Tapi kalau so far masih oke, misalnya 60, 70, 80 oke. Terus misalnya ada failed 1, nggak masalah gitu loh. Sama yang lainnya nilainya oke gitu. Itu sih, jadi nggak ada yang sampai mesti KKM-nya oke, karena gue pakai beasiswa dari pemerintah dan ini tahtanya tinggi, gue harusnya 80. Tidak, 70 juga oke, 60 juga oke. Gitu. Jangan sampai parah lah. Oke ya. Iya. 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 Oke, aku mau nambahin. Tadi ada yang nanya sebelumnya apakah kalau misalnya kita pakai English Start gitu, terus udah punya HSK memperkuat apa enggak? Terus gimana? Sebenarnya udah kalau misalnya punya HSK gitu, udah oke gitu. Maksudnya ya nggak memperkuat gimana. Cuman karena di kelas kita tuh pasti ada namanya pelajaran bahasa Mandarin, bener ya Timothy ya. Nah, kalau mereka udah punya HSK, misalnya HSK 4 atau 5, itu kadang mereka memperbolehkan untuk tidak ikut kelas Mandarin, tapi ujian tetap perlu, begitu. Ya, betul.
Mohon maaf Kak, boleh minta ID chatnya Kak Teja nggak Kak? Ini mau ngirim ID-nya tadi. Oh, boleh. Boleh. Ini aku chat ya. Oke, kamu lagi chat ya? Aku tinggal accept. Kasih kok. Iya. Ada yang mau ditanya? Ya, mau sampai kan ada waktu sampai jam 12 ya teman-teman. Iya, betul. Oke, ini aku lihat ada namanya Gugu Gaga di sini. Boleh jelasin tentang tipe A dan tipe B? So benar-benar nggak paham. Boleh. Mau tanya WA ya boleh, mau tanya apa? Kamu DM aku aja ya. Aku nggak share WA-nya di sini. Kamu DM aku, Instagram aku. Atau Instagramnya Timothy boleh. Kamu tulis Instagram kamu, Tim. Boleh. Gawat nanti kalau WA-nya di sini. Buat Google Gaga itu tipe A tipe B panjang nih ya gitu, mungkin nanti bisa private kita atur waktu karena nggak mungkin nih kan ada 27 gitu kita ngulang dari awal gitu kan nggak mungkin ya. boleh iya. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu daftar sekolahnya itu melalui agen di Indo kah? Mungkin bisa di mungkin gini kali. Mungkin kalau Kak, ya berisik nggak? Enggak. Oke, aku kan dari luar. Jadi gini, aku tuh daftar UNIS-nya itu lewat agensi. Nah, agensinya itu tuh kayak nggak bantu kita buat daftar beasiswa. Jadi kayak istilahnya kita daftar beasiswanya tuh sendiri. Nah, aku tuh rencana pingin daftar juga beasiswa. Jadi biasanya sendiri mandiri gitu. Nah, untuk yang Tianjin gini apa bisa? Karena kan aku daftarnya lewat agensi, jadi kayak istilahnya email atau username-nya username Meta gitu. Jadi kan kalau misalnya aku mau daftar beasiswa, itu harus pakai misalnya aku login sendiri gitu. Apa bisa ya? Bisa. Itu harus daftarnya itu tunggu diterima dulu atau gimana? Kamu daftar aja. Kalau misalnya kamu nunggu diterima, kan udah telat gitu loh. Misalnya kamu daftar aja nggak apa-apa gitu loh. Kan nanti mereka bakal kasih tahu. Atau mungkin kalau kamu kan yang agensi mungkin tadi kamu bilang tidak pakai beasiswa gitu kan. Nah kamu kalau mau pakai beasiswa apa itu bisa mandiri aja, itu bisa kok. Cuma kalau misalnya belum jelas kita punya beasiswa apa aja, nanti kamu bisa follow IG aku atau IG Timothy, nanti kita bakal jelasin jenis-jenis scholarship apa aja yang ada di Tianjin University. Oke, nanti aku chat aja ya lebih. Boleh. Tadi udah ditaruh di IG kita ya, gitu. Oke, makasih. Ya. Beasiswa tiap tahun itu
ini kita beasiswa sebenarnya di Tianjin tuh banyak banget dan beda-beda. Ada yang mereka mulai November, awal November udah buka, ada yang terus berakhirnya itu April, ada yang di April, ada yang di Juni, ada yang di Mei gitu. Jadi paling cepat sebenarnya di April sih di CGS ini gitu. Nanti buat nextnya mungkin di akhir bulan ini kita akan bikin webinar buat jenis-jenisnya, jadi tunggu aja ya. Jadi bisa tahu jelas deadline-nya gitu. Oke. Hmm. 15 April 2022. Tapi jangan mepet. Aku mohon jangan mepet di 14, 13, oke lah gitu. Takutnya nanti ada yang dokumennya kurang, dikembaliin lagi data kita, terus kita ngisi udah telat gitu kan. Sayang ya gitu. Oh betul sekali. Jadi aku sih daftar pas di gelombang 2, aku daftar itu di Januari akhir gitu kan, dan mereka bilang kalau makin cepat ya makin peluang keterima, karena kan ada kuota juga. Kalau kamu nanya kuotanya, tentu aku tidak tahu, nggak ada di pengumuman juga gitu loh. Jadi cepat-cepatan aja. Jadi gini, kalau misalnya waktu itu aku kan masuk list ya gitu, jadi kalau ada juga temen aku dia daftar CGS nggak keterima, langsung dipindahin ke tipe beasiswa lain gitu sih. Yes. Iya, nanti sayang loh. Betul. Yes. Oke, buat TOEFL itu ada nilai TOEFL yang sudah ditetapkan. Nanti ada yang S1, S2 dan S3 itu ada yang sudah ditetapkan requirement kayak apa. Mungkin kamu bisa kamu DM aku pribadi atau DM Timothy atau WeChat kita, atau kamu mau tunggu nanti kita bikin webinar lagi, nggak lama sih gitu, maksudnya buat jelasin boleh gitu. Dan itu requirement-nya itu buat IELTS itu 6 ya tim ya. Ya. Oke. Di Instagram kami berdua. Jadi follow WeChat, betul. Jadi ikutin aja gitu loh. Atau mungkin nanti kalian mungkin nggak tahu ya, aku sih belum kepikiran, mungkin kalau nanti di WA mau bikin grup atau apa yang mau tanya ya boleh gitu, cuma nanti kita lihat dulu ya, mungkin nanti kalian DM untuk apa boleh gitu sih. Yes. Betul. Jadi setiap universitas kan kalau misalnya ditanya universitasnya kalau
lulus mesti berapa, ya beda-beda gitu. Tapi kalau Tianjin sendiri kayak bahasa, misalnya ngambil sastra atau teaching gitu itu 6. Tapi kalau untuk yang teknik, science itu 4, 5 juga udah oke gitu loh. Karena sebenarnya kenapa aku bisa kasih alasan kenapa kalau teknik atau yang science itu mesti kayak nggak perlu sampai terlalu tinggi, karena kan mostly kita bahasanya kan bahasa kayak hitung-hitungan ya. Cuman kalau kayak udah mulai ekonomi atau kayak hukum atau kayak liberal arts itu kan perlu yang lebih luas vocabnya gitu sih. Jadi berbeda-beda, dan ternyata Tianjin University perlu itu. Dan sebenarnya gini, Tianjin University ini tuh kampus baik banget. Jadi misalnya aku nggak tahu ya, maksudnya yang sekarang ini seperti apa. Jadi kalau tahun 2021 kemarin itu kita bisa apply begitu lulus pakai HSK yang waktu kita masuk. Nah, tiap tahun tuh berbeda-beda. Jadi bisa aja kita pakai HSK yang sebelum waktu kita masuk pakai itu, atau kita mesti tes HSK baru. Tapi ya buat jaga-jaga itu sih. Ya. Kelas bahasa mungkin di sini namanya foundation program ada beneran ada. Itu optional, kamu mau ngambil apa enggak. Kalau kamu rasanya oke, gue nggak perlu ngambil, ya nggak usah. Tapi kalau rasanya kamu ngambil aja gitu, dan itu ada kok. Ya, betul. Jadi misalnya sertifikat universitas tidak akan memberikan sertifikat seperti itu. Maksudnya di awal ya kita HSK pasti mandiri gitu. Maksudnya itu keringanan ya, mungkin nanti pas di akhir kita perlu tes apa enggak itu balik lagi ke kebijakan si kampusnya gitu. Jadi tidak semua berbaik hati seperti Tianjin University gitu, teman-teman. Kalau yang pakai Chinese Stout atau pakai bahasa Mandarin pasti full Inggris, full Mandarin, karena kita bersaing sama local people, sama local student ya gitu kan, ya itu beradaptasi lah pelan-pelan gitu. Tapi kalau yang bahasa Inggris, coba mungkin kamu bisa ceritain, Timothy.
Oke, gini ya, kalau yang umur 18 di bawah masih belum 18 tahun itu pasti butuh guardian. Kalau kita udah bisa online tapi belum bisa kalau kita masih untuk yang offline, tapi kalau yang masih online itu tidak diperlukan gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang kamu daftar terus masih online, ya udah itu di bawah umur 18 tahun nggak apa-apa gitu, karena ini tuh dibutuhkan kalau kita udah bisa offline gitu. Terus tadi apa Tim? Batas ya, batas umurnya kok pas waktu daftar. Jadi kan waktu daftar kan tertera ulang tahun kita kapan gitu loh, tahun lahirnya kapan. Jadi kalau misalnya di ulang tahunnya itu masih 17 tahun 11 bulan gitu, itu bisa. Tapi kalau online, tapi kalau sekarang udah offline tidak bisa. Jadi nunggu dulu gitu loh. Kalau pakai guardian bisa, tapi guardian untuk di Tianjin University kamu harus cari orang yang guardian itu rela jadi wali kamu orang Tianjin, orang China lokal, dan itu harus orang Tianjin gitu. Ya. Oh, udah langsung nanya. Langsung nanya mata kuliah ya gitu. Ini honestly susah sih gitu. Cuman gimana bisa lulus? Karena ini balik lagi ke kampusnya masing-masing. Nah, Tianjin University sendiri mereka ngebagi 2 kelas. Jadi dengan Chinese Stout atau pakai bahasa Mandarin pengantarnya itu dibedain untuk Chinese Stout yang dengan local people, Chinese Stout dengan foreign people, karena tahu mereka itu sangat susah gitu. Jadi aku pakai yang foreign people gitu loh. Jadi sebenarnya ini tidak dibilang gampang, ya lumayan lah gitu. Tapi survive-nya ya belajar pelan-pelan, kayak ya paling 3 bulan 2 bulan. Aduh gimana ya, bahasanya gimana ya, bingung ya gitu. Aku nggak pakai foundation, jadi pas jalan gimana survive-nya, belajar aja, stres, tapi enjoy aja, karena itu kan bagian dari proses ya gitu loh. Terus kalau ada junior aku juga, dia mau pakai yang sama lokal student, silakan, nggak apa-apa, mau dilihat, mau dicoba, boleh gitu. Nggak apa-apa sebenarnya gini, mereka itu bakal ngajar pelan-pelan selama kamu ikut kelasnya, dan kamu review setelah dan sebelum kelas itu bisa ikut kok gitu. Jadi gak usah sampai aduh gue pressure banget, nggak ya, ikut, enjoy aja, ikut belajar sama mereka aja gitu. Ya, kalau kamu nanya gitu, ya, karena waktu aku S1 kemarin aku pakai SK5 kesulitan. Bahkan orang Malaysia, mereka HSK 6 nilainya hampir sempurna, itu juga kesulitan. Emang berbeda sih, maksudnya makanya aku tidak bukannya nggak usah sampai SK tinggi-tinggi amat gitu. SK5
HSK 4 ya ikuti requirement-nya aja, karena di kelas nanti itu bahasa sangat berbeda dengan HSK. Membantu nggak? Ya membantu sih, cuman ya nggak sampai 100% atau 90, nggak sampai 80%, 70%. Itu berbeda lagi, makanya kalau mau ikut foundation boleh, mau ikut nggak boleh gitu. Itu sih. Iya. Bisa. Mereka ini mungkin aku bisa kasih tahu kalau sebenarnya mereka itu dari pengalaman ada program internship gitu, cuman kalau kan di kampus lain gitu, kalau di kampus lain dulu aku ngambil di Kota Xiamen. Nah, mereka tuh wajib ada yang namanya magang atau internship gitu. Tapi kalau di Tianjin sendiri, mereka disebutnya Mandarin Shesi. Shesi itu apa? Shesi itu kind of internship, tapi sebenarnya ini cuman kunjungan gitu loh. Jadi, dan itu bukan dipakai waktu liburan, dipakai waktu di kelas gitu loh. Jadi waktu bener-bener waktu kelas, liburan bener liburan gitu loh. Tapi kalau mau intern apa, nanti kita bisa bantu cari tahu apakah bisa intern apa enggak gitu, karena aku sendiri itu kalau intern cukup melelahkan ya, dari kelas sudah sangat melelahkan gitu. Yes. Tuh. Ya, sama-sama Mas. Sama-sama bagus aku bilang. Sebenarnya kalau yang sekarang kalau aku pribadi, kalau aku bilang ya sama-sama bagus. Tapi kalau aku pribadi aku lebih prefer yang modern. Nah, kenapa? Karena di Indonesia sendiri banyak banget perusahaan dari China yang udah investasi ke Indo dan mereka pakainya modern punya gitu. Itu sih. Saya ujung-ujung kuliah kan cari duit dan kerja kan. Aku sih prefer pakai modern gitu. Iya. Oke, aku cuma bisa pengalaman kalau aku dulu gitu buka buku selembar tuh bisa berjam-jam. Itu paling kayak apa ya? Maksudnya gimana caranya? Ya awal-awal satu per satu kata itu terjemahin gitu loh. Kayak ini apa ya artinya apa gitu. Cuman itu paling cuma di satu tahun pertama. Di next year-nya itu udah bisa, kayak nggak usah lah perlu sampai tahu kata-kata semua kata gitu per kata Hanse Mandarin, nggak perlu, bener-bener ambil kata kuncinya, oke gue udah nangkep, udah gitu aja. Kalau misalnya kayak gitu itu sebenarnya kind of proses gitu kan, jadi dimengerti dan kamu nanti bakal ketemu cara belajar kamu tuh gimana dalam mungkin setahun 6 bulan. Kalau bisa lebih cepat bagus. Kalau aku sendiri aku tuh bisa ngerti cepet itu
nggak cepat juga sih gitu. Aku tuh baru tahu cara belajarnya kayak sebelum kelas review, setelah kelas review. Jadi waktu di kelas itu mereka bahas apa nih di buku halaman mana, aku udah bisa langsung ngerti gitu. Jadi nggak perlu ini halaman berapa. Bahkan even waktu di semester pertama itu, ini udah ganti halaman, itu aku bakal nggak tahu itu udah ganti halaman gitu. Jadi ya udah ikutin aja, tahu gimana, sering-sering nanya, sering-sering konsultasi gitu. Itu sih. Masih di mute, Tim. Mungkin lama kok mungkin nggak ngerti ya gitu. Tapi tenang aja teman-teman, itu proses. Lama-lama juga bisa kok. Sangat perlu, karena nanti ujiannya kan kertas ya. Nanti gimana kalau nggak bisa nulis? Karena aku kemarin offline juga, mereka tuh ujian itu kertasnya tuh kayak kertas gambar, kertas ini loh, kertas A3. Terus banyak kan, kita harus bisa nulis. Kalau nggak nulis gimana? Apalagi kalau ngambilnya yang ada mata kuliah teori gitu kan. Ini kalau nggak ditulis gimana nih? Gitu. Terus bahasa Inggris kan mereka belum tentu ngerti. Gitu. Kalau digital. Kalau dibilang digital, ada komputer. Pelajaran komputer tuh ada digital. Iya. Guys. Yes, tuh. Gimana ya, mereka aku sih nggak pernah catat sampai yang gimana, karena ini kampus dosennya tuh udah profesional dan baik banget. Mereka tuh apa yang mereka jelasin di PowerPoint, tuh PowerPoint bakal di-share ke kita plek 100% gitu. Dan dari buku yang sama juga ya, kita tinggal stabilin aja. Nanti tulis-tulisnya ya kita record aja atau apa, kita inisiatif aja gitu. Atau kita tanya-tanya ke teman, ini bagian yang penting mana gitu. Aku nggak pernah nulis sampai catat yang ini di buku gimana. Kalau nggak ngerti ya udah aku nontonin aja dia ngomongin apa sih gitu loh. Terus bukunya ntar pas udah selesai kelas baru catat gitu. Itu sih. Kalau aku menjawab yang buat pertama, benar kalau TPE itu bisa pilih 3, tapi itu melalui embassy ya, gitu. Karena kamu harus konsultasi ke embassy-nya, gitu. Karena aku pernah ngobrol-ngobrol sama junior aku, dia dipilih 3 gitu loh. Tapi itu melalui embassy. Nah, pasti embassy punya kebijakan lain-lain. Nanti dan aku waktu itu ngobrol, itu 3 itu mana nih yang prioritas, nomor 1, 2, 3. Kalau misalnya yang mana nih, mungkin mereka juga yang nyaring gitu loh. Oke, berarti dari dokumen kita, kita bisa masuk yang kedua atau yang ketiga atau bahkan yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya CGS itu sebenarnya universitas CGS itu satu orang daftar cuma boleh 1 univ. Nah, mungkin embassy-nya punya seperti itu kebijakan. Makanya balik lagi konsultasi ke embassy-nya gitu. Terus kalau pakai 2 akun. Oke, kalau 2 akun type A dan type B gimana ya? Tidak disarankan dan tidak pernah, karena nanti
kan ketahuan juga ya, oh ini orang tipe A, tipe B. Terus ngapain deh pakai 2 akun? Namanya kan sama gitu loh. Nanti kalau misalnya tiba-tiba nanti jadi bermasalah gimana? Gitu loh. Nanti kalau ditanya ini kamu ada tipe A, tipe B ya, terus kamu pilih yang mana gitu kan? Kan jadi agak gimana ya? Maksudnya jadi ada masalah lah gitu. Jadi tidak pernah disarankan untuk 2 akun. Yes. Oh. Oke, sama-sama. Maksudnya gimana? Coba boleh diulang? Sorry, maksudnya aku izin ngomong ya Kak ya. Kan itu kan biasa di website kedutaan itu kan biasa dipublish kan kayak kayak notification untuk kayak daftar. Oh nanti tanggal segini udah diposting. Terus jadinya nanti tanggal 3 sekian Maret gitu ya. Biasanya kan ada kan di-upload gitu. Nah, apakah untuk daftar beasiswanya itu cuma aksesnya itu cuma yang dari kakak sebutkan tadi aja gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Kalau dibilang dari aksesnya, kalau dari Tianjin University ya dari kita juga iya seperti itu. Karena harus punya pre-admission letter dulu gitu loh. Maksudnya nggak bisa semata-mata langsung ke sana. Nanti kalau udah dari situ, guide gimana, coba konsultasi ke si embassy-nya itu atau bisa tanya ke si CGS Type A yang ke universitas kita gitu loh. Itu sih. Siap, thank you ya. Oke, sama-sama. Oke. Oh iya, sama-sama ya Alvin. Nah, untuk yang melatih listening, aku dulu waktu belajar bahasa, aku dari senior aku dia menyarankan untuk lebih baik dari variety show. Gitu, dari variety show. Mungkin yang tahu Running Man boleh, atau mungkin ada variety show lain boleh gitu. Jadi, karena kenapa dari variety show? Karena mereka langsung ngobrol dan maksudnya bukan yang konteks dialog yang dibuat-buat gitu loh. Ini kan langsung alami gitu. Tapi bisa kok kalau dari drama gitu. Kalau aku sih lebih prefer variety show karena kayak lebih langsung aja gitu dengar mereka cara ngomong gitu. Agak berbeda sama drama sih. Cuman bolehlah dua-duanya buat tahu. Iya, boleh. Di mana, Tim? Guru Indo, ya. Oh, halo Kak. Ya. Oke, buat teman-teman yang mau daftar,
mau CGS atau beasiswa lain apapun, kalau kayak ya udah, maksudnya kalian, aku menyarankan untuk siapin dokumen sebaik mungkin, selengkap mungkin, nggak usah minder sampai udah nilai aku nggak cukup, aku kurang bagus, ya udah terjadi mau gimana gitu kan. Yang lain dilengkapin aja sebaik mungkin, terus semangat aja. Tapi kalau ada apa-apa, kalian bisa langsung konsultasi ke kampus kalian masing-masing dituju, atau mau ke Tianjin University boleh, atau ke kita, Timothy atau Kezia boleh. Semangat teman-teman ya. Ya. Boleh. Iya, sama. Ya. Teman-teman, sorry teman-teman, kita terakhir mau take a picture. Boleh nih kalau mau open kamera ya. Normal. Iya, ramai banget yang mau buka ya. Oke, halo Alvin. Oh, yang lain malu nih. Oke, kamu ambil dokumentasi kali ya, Tim? Oke. Oke. Thank you. Bye-bye. Masih Bye Kak. semua. Thank you, thank you. Oke. Oke, oke. Oke, siap. Boleh. Oke, see you. Aku live ya.